Kabar bahagia, Alhamdulillah, SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, yang berisi data bayar, daftar nama-nama KPM, yang cair bantuannya akhirnya turun juga hingga bulan Mei tahun 2024. Nah, bansos yang akan dicairkan ini, bansos yang jenis apa? Karena ini jadwalnya ini akan dicairkan rencananya mulai hari Senin minggu depan, tanggal 29 April 2024. Nah, ini kira-kira daerah mana? Dan berikut updating terbaru PKH BPNT periode Mei Juni 2024 yang lewat KKS, yang lewat POS, maupun juga BLT mitigasi resiko pangan. Dan akan saya informasikan terkait bansos yang lainnya seperti PIP, beras, dan sebagainya. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini, sesuai judul, saya akan menginformasikan masih terkait bantuan sosial. Jadi yang dibahas masih terkait PKH, BPNT atau sembako, BLT mitigasi resiko pangan, kemudian bansos yang lainnya ya dari Kemensos maupun kementerian yang lainnya, baik PIP, beras, dan lain-lain. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul, yakni hari ini SP2D yang berisi data bayar, daftar nama-nama penerima bantuan ini baru saja turun. Nah, ini akan dicairkan ya hingga bulan Mei 2024. Dan pencairannya ada yang mulai besok Senin tanggal 29 April 2024. Nah, kira-kira di wilayah mana dan untuk bank atau mungkin penyalur apa ya yang menyalurkan ini, dan akan kita update juga terkait updating terbaru PKH BPNT periode Mei Juni yang lewat KKS dan juga lewat POS dan juga termasuk BLT mitigasi resiko pangan. Bagaimana updatean terbarunya melalui 6NG. Akan kita bahas lengkapnya, namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas terkait SP2D atau data bayar yang baru turun untuk pencairan ya bantuan sosial ya dari Kementerian Sosial ini pastinya. Nah, sampai dengan jadwalnya Mei 2024. Nah, sebelumnya akan kita bahas terkait bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2024. Nah, bantuan PIP 2024 untuk tahap pertama sudah disalurkan sejak sebelum Lebaran di awal bulan April yang lalu. Nah, jadi hingga sampai detik ini, karena hari ini Jumat, ini sudah sore, pasti bank-bank sudah tutup ini ya. Besok Sabtu Minggu sudah tutup. Nah, jadi bagi para penerima PIP tahap 1 2024, bagi yang belum mencairkan lewat buku tabungan rekeningnya atau simpanan pelajar, ini bisa dimulai lagi di hari Seninnya. Ya, ini biasanya itu ya sampai akhir tahun ya. Jadi kesempatannya masih panjang untuk para penerima PIP untuk bisa mencairkan bantuan dari buku rekening tabungannya. Karena memang untuk mencairkan bantuan PIP, saldonya dari buku tabungan dan kartu Indonesia Pintar itu berbeda ya. Kalau lewat kartu Indonesia Pintar itu tinggal gesek saja di mesin ATM. Ya, kalau lewat buku tabungan itu ya harus ada orang tua ya, walinya kalau memang belum berusia dewasa atau belum punya KTP. Nah ya, jadi harus ke bank dengan membawa persyaratan dokumen-dokumen yang diperlukan, baru bisa mencairkan. Nah, tapi bagi siswa-siswi peserta didik yang belum masuk SK pemberian tahap 1 ini, mungkin ada yang masuk SK nominasi. Nah, ini harus melakukan aktivasi dulu ke bank penyalur.
Nah, siapa saja siswa-siswi yang masuk SK nominasi itu pasti akan diinformasikan oleh pihak sekolahnya masing-masing. Atau para ibu bapak atau wakil atau wali murid ya. Wali murid itu bisa mengecek, atau mungkin Anda sebagai peserta didik yang sudah bisa mengakses internet, bisa mengeceknya melalui pip.kemendikbud.go.id. Silakan dipantau di situ. Nama Anda kira-kira masuk SK pemberian atau SK nominasi. Kalau masuk SK nominasi ya harus aktivasi. Kalau aktivasi ke bank itu juga harus mendapatkan surat pengantar dari pihak sekolah. Nah ya, jadi itu ya. Nah, untuk bantuan PIP yang didapatkan tahun ini sama ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja untuk jenjang SMA atau SMK itu memang ada kenaikan jumlah bantuan yang diterima. Biasanya tahun-tahun sebelumnya hanya dapat 1 juta per tahun. Tapi tahun ini ada kenaikan yang cukup fantastis ya. Dapatnya sekarang SMA atau SMK itu Rp1.800.000. Kecuali untuk yang kelas 10 dan 12 untuk semester gasal atau ganjilnya. Nah, jadi itu ya untuk bantuan PIP 2024. Dan di tahap pertama ini memang sebagian besar itu banyak yang penerimanya itu dari anak-anak KPM BKH atau KPM BPNT. Karena memang yang diprioritaskan itu adalah anak-anak yang sudah masuk data DTKS. Nah ya, karena usulan PIP itu ada 3, dari anak-anak peserta penerima bantuan, kemudian dari Dinas Pendidikan usulannya, kemudian dari anggota DPR. Nah, itu usulannya. Jadi dalam 1 tahun itu biasanya ada beberapa tahap penyaluran. Nah ya, sampai akhir tahun 2024 nanti ya, jadi bertahap. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait mengenai BLT mitigasi resiko pangan. Nah, BLT MRP 600.000 yang sudah dikabarkan sejak beberapa bulan yang lalu, ini menurut Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian, ini yang pertama kali mengumumkan ya. Nah, ini anggarannya sudah ada, cuma tinggal menunggu waktu saja. Ya, semoga saja kita doakan selaku pelaksananya Kementerian Sosial, ini semoga bisa segera merampungkan ya terkait persiapan-persiapan untuk BLT MRP ini kalau memang jadi disalurkan ya. Karena anggarannya itu memang sudah ada, sudah disetujui juga oleh DPR ya. Dan periodenya sebelumnya kan Januari hingga Maret 2024, tapi ternyata diubah menjadi periode April hingga Juni 2024. Berhubung sekarang masih bulan April, jadi mohon bersabar, masih ada harapan ditunggu Mei dan Juni. Nah, nanti akan kita pantau terus melalui SIKNJ untuk BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000. Kalau nanti sudah ada tanda-tandanya di SIKNJ sudah muncul, nah pasti akan kita informasikan secepatnya ya. Nah, selain BLT MRP juga ada bantuan sosial cadangan beras 10 kg yang saat ini sudah mulai disalurkan kembali untuk periode April ya. Jadi untuk tahap 4-nya, karena sampai tahap 6 ya untuk beras 10 kg. Nah, kemudian selain itu, hari ini ya tadi saya mendapatkan informasi SP2D yang berisi daftar bayar, data bayar, berisi daftar nama-nama KPM yang alhamdulillah ini baru turun dan ini siap untuk dicairkan mulai hari Senin besok tanggal 29 April hingga sampai bulan Mei 2024. Nah, ini untuk wilayah mana? Yang jelas ini adalah wilayah Kabupaten Banyuwangi, di mana untuk Senin tanggal 29 April besok meliputi Kecamatan Rogojampi, Celuring, Singojuro, Songgon, Kabat, Sempu, dan kemudian hari Selasanya Kalipuro, Licin, Gelagah, Giri, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Wongsorejo, Blimbing Sari. Kemudian hari Kamis karena Rabu itu hari libur ya, jadi diloncati hari Kamisnya Serono, kemudian Kecamatan Purworejo, Siliragung, Bangurejo, kemudian Senin, Selasa, Sabtu ya itu ada juga sebagian Pesanggaran, dan kemudian hari Kamisnya Kalibaru, kemudian Muncar tanggal 2 Mei ya, kemudian Jumat tanggal 3 Mei Tegalsari, Genteng, kemudian Gambiran, kemudian hari Jumatnya juga Glenmore dan Tegal Trimo, itu terakhir ya. Nah, ini adalah data bayar untuk KPM PKH plus BPNT, KPM
PKH plus sembako tahap 2 alokasi bulan atau periode bulan April hingga Juni 2024. Ini untuk gelombang 2. Kemarin yang cair duluan itu KPM BPNT atau sembako murni. Sekarang KPM PKH yang plus dapat sembako atau BPNT. Nah, di sini data bayarnya ini yang turun sementara masih KPM PKH yang plus dapat sembako atau BPNT. Untuk KPM PKH murni, sayang sekali di sini data bayar belum ada. Tapi saya cek di SIGNG itu sudah SI kok. Jadi nanti kemungkinan akan disalurkan di gelombang ketiga. Atau kalian nanti datanya sudah turun, mungkin bisa dibarengkan jika jadwalnya itu masih lama ya. Biasanya kalau jadwal-jadwal di akhir itu akan dibarengkan ya untuk penyaluran jika namanya itu bisa mendadak turun di data bayarnya ya untuk SP2D-nya. Nah, jadi itu. Dan untuk daerah yang lain itu mulai kemarin sudah banyak yang disalurkan PKH plus BPNT. Kalau PKH murni memang agak belakangan ini ya di gelombang berikutnya. Mungkin nanti kalau dalam jumlah sedikit bisa langsung ke pos. Kalau dalam jumlah banyak biasanya ditempatkan di balai-balai desa atau balai kelurahan ya. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai jadwalnya. Dan untuk PKH BPNT yang lewat KKS untuk periode Mei Juni. Nah, ini karena masih bulan April jadi mohon bersabar ya, pasti belum ada di SIGNG ya karena ini masih bulan April. Nanti semoga di bulan Mei semoga bisa ada tanda-tandanya untuk kemunculan Mei Juni, semoga secepatnya ya muncul di SIGNG dan semoga segera bisa disalurkan. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.